Selamat sore Bapak Ibu CGP hebat semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore, Bu Husnul. Ya, bagaimana kabarnya Bu Zul? Baik, Alhamdulillah, Ibu. luar biasa. Pak Jas, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Bapak Ibu di ruang kolaborasi untuk sesi yang kedua, yaitu forum diskusi dan presentasi untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Biar acara kita lancar, maka saya mohon satu orang untuk bisa memimpin doa. Silakan. Oke. Saya berusia. Silakan. Oh itu Pak W. Raisen. Oh iya. Oke teman-teman, mari kita mulai acara kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Wir sudah berkenan memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa kita lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti di tengah-tengah ruang kolaborasi terpental, segera masuk saja. Gangguan sinyal tidak, karena kan berbeda-beda, tidak bisa kita kendalikan. Oke, Bapak Ibu. Baik, karena agenda kita nanti presentasi kelompok yang sepertinya akan menyenangkan, maka kita akan memulai sesi ruang kolaborasi ini dengan ice breaking terlebih dahulu. Nah, saya contohkan ketika saya bilang tembak 1, Bapak Ibu dor gitu. Ketika saya bilang tembak 2, dor. Ketika saya bilang tembak 3, nggak kena, gitu ya Bapak Ibu, siap? Oke. Siap. Ya, tembak 1, Dor. tembak 2, Dor. tembak 3. Nggak kena. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan ice breaking tadi menyegarkan ya, merefresh pikiran kita. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu guru yang sibuk-sibuk semuanya, sehingga di sore hari ini inginnya saya membantu Bapak Ibu untuk refresh juga di ruang kolaborasi ini. Baik, mengingat agenda kita yang padat ya, karena nanti akan ada presentasi dari beberapa kelompok, begitu, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tertampil Bapak Ibu slide saya? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Ruang kolaborasi modul 1.4, sesi 2, forum diskusi dan presentasi. Baik, ini adalah identitas modul kita, di mana ini adalah penghujung dari rangkaian modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Kurang lebih nanti kita 3 JP, karena ada presentasi dari beberapa kelompok ya. Oke, agenda kita pada sore hari ini yang pertama adalah pembukaan. Tadi kita sudah melakukan pembukaan dengan doa dari Pak Wiranto dan ice breaking. Kemudian nanti akan ada presentasi kelompok 95 menit, di mana setiap kelompok akan presentasi kurang lebih 35 menit. Kemudian ada tanya jawab dan penguatan serta penutup. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, boleh dibacakan salah satu. Saya meminta Bu Siti Zulaiha. Ya. Ya Bu, siap. Tujuan pembelajaran hari ini 1, CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Yang kedua, CGP dapat mempresentasikan studi kasus yang sebelumnya. Yang ketiga, CGP dapat membuat strategi untuk menerapkan budaya positif di kelas. Ya, terima kasih Bu Zul sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih harapan Bapak Ibu di sesi presentasi dan diskusi hari ini? Saya akan klik link Padlet saya ya, silahkan dituliskan Bapak Ibu. Ya. Oke, silahkan diklik link Padlet saya. Dituliskan apa harapan Bapak Ibu di sesi presentasi dan diskusi hari ini. Izinkan saya menampilkan Padletnya.
Oke, sepertinya ini ada yang beberapa. Oh ya, Bu Zulaiha ya. Bu Zul lebih paham dalam Bu. kasus. Ya, nggak apa-apa Bu. Kemudian Pak Siswanto memahami budaya positif. Baik. Ya, mungkin beberapa. Oke, saya ingin meminta pendapat dari Pak Sis deh. Harapannya dalam budaya positif. Bisa dijelaskan Bapak? Oke, Bu Ros, pada kesempatan ini saya itu berharap nanti bisa benar-benar memahami tentang konsep itu dan bisa menerapkannya dengan baik di sekolah. Seperti itu Bu Ros, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sis. Applause luar biasa untuk Pak Sis. Ya, betul ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa belajar bersama dan bisa mengambil pelajaran dari presentasi diskusi yang disampaikan oleh teman-teman. Oke. Ya, akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini skenario pembelajaran kita. Tadi pembukaan sudah, nanti presentasi sudah 25 menit karena ada 2 kelompok, kemudian tanya jawab dan penutup. Nah, sebelum kita akan presentasi, kita akan buat kesepakatan belajar. Nah, bisa dibacakan, saya ingin mendengar suara merdunya dari Pak Joko nih. Silakan Pak Joko. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba membacakan kesepakatan belajar kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Demikian Bu Kusnul, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Ada yang ingin ditambahi atau dikurangi Bapak Ibu semuanya tentang kesepakatan belajar kita? Sudah cukup, Bu. Cukup Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan deh. Oke. Sebelum kita mulai. Nah, sekarang kita akan presentasi kelompok terlebih dahulu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Oke, silahkan. Siapa dulu yang ingin presentasi pertama? Oke, Pak Muhammad Jazari. Nggih, silahkan Pak Muhammad Jazari, time is yours. Oke, siap Bu. Baik Bapak Ibu, saya coba screen Ya. share dulu ya. Share materi dulu ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, silahkan. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Kami ada 3 orang, ada Bu Siti Zulaiha, kemudian Pak Wiranto dan saya sendiri. Kami diskusi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kasus yang kemarin kita ditugaskan kepada kita semuanya di sesi 1, kita dapat jatah kasus 4 Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Siti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jadi jawaban dari kami adalah Bu Siti, fungsi kontrol yang telah dilakukan oleh Bu Siti adalah sebagai manajer. Kemudian di mana Bu Siti mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer tahu kapan dia harus bersikap menjadi teman dan kapan harus bersikap menjadi seorang pemantau. Bu Siti menguatkan Anto untuk mencari jalan keluar jalan keluar dari permasalahannya dengan langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas dengan bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan dengan bertanya kepada Dino
Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing antok yang terlepas. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan dengan meyakinkan Dino untuk menjahit baju antok. Akhirnya Dino mangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan perbaiki kemeja antok. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Kami menyebutkan ada 4 nilai kebajikan yang dituju dalam kasus ini, yaitu yang pertama rasa hormat dan menghargai. Bahwa di setiap perbedaan pendapat selayaknya disikapi dengan penuh rasa hormat dan menghargai sehingga tidak perlu adanya kontak fisik atau perkelahian. Yang kedua, kesabaran, di mana murid selayaknya diajarkan tentang kesabaran sehingga mereka mampu mengendalikan diri untuk tidak mudah melupakan emosi. Yang ketiga, mandiri. Dalam kasus ini kepala sekolah mengarahkan Dino untuk bertanggung jawab, bersikap secara mandiri untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, mau belajar dan bekerja keras. Dalam kasus ini sikap mau belajar ditunjukkan dengan sikap Dino yang mau belajar menjahit meskipun awalnya dia tidak terbiasa. Demikian Bapak Ibu sekalian hasil diskusi dari kami, mungkin nanti bisa ditanggapi. Sementara saya cukupi dulu, monggo bisa ditanggapi bersama. Oke. Plus yang meriah dong untuk kelompok dari Pak Muhammad Jazari Buzul dan Pak Wirato. Oke, good job. Sudah melakukan presentasi kelompok pertama dengan kasus 4 ya. Mungkin ada tanggapan, umpan balik dari kelompok yang lain. Silahkan. Silahkan untuk raise hand. Terkait kasus Bu Suti ya, di mana ada kasus Dino tentang kancingnya yang lepas dan lain sebagainya. Silahkan yang ingin menanggapi. Oke, silahkan Pak Siswanto. Time is yours. Oke, Bu Ros, menanggapi apa yang jadi diutarakan oleh Pak Jas, menurut saya bagus sekali tadi nilai-nilai yang sudah dipaparkan oleh Pak Jas. Setuju, jadi ada nilai kemandirian, kemudian kepedulian, dan lain-lain. Ini udah bagus, mantap buat kelompoknya Pak Jas. Begitu, Bu Ros. Oke. Terima kasih Pak Sis atas tanggapan dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada yang memberikan tambahan. Mungkin Bu Zulaihah sepertinya. Silahkan Ibu. Terima kasih Kak Ros. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa kasus yang dialami Ibu Suti, ya tadi kebacanya Bu Siti ya Pak ya. Suti itu sudah sesuai dengan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya, satu presentasi yang luar biasa ya tentang kasus 4 dari kelompok 1 dan sudah diberikan umpan balik juga oleh kelompok 2 tentang nilai-nilai apa saja sih yang ada di kasus yang keempat itu. Nah, harapannya untuk kelompok 1 setelah mendapatkan umpan balik dari kelompok yang lain dan juga ini nanti bisa diperbaiki, lalu tugasnya diupload di LMS ya Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk klik selalu LMS karena aktivitas Bapak Ibu akan direkam. Siap Bu. Baik. Nah, terkait tanggapan kasus yang tadi ya, benar, ada rasa hormat dan menghargai, kemudian kesabaran, kemandirian, mau belajar dan lain sebagainya. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Oke. Oke. Ya. Nah, tadi kita sudah ya, sudah melakukan diskusi kelompok dan lain sebagainya, sudah presentasi juga, sudah ada perwakilan presentasi dari masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok sudah memberikan tanggapan ini tadi ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan refleksi ya, refleksi terhadap proses kita pada sore hari ini. Saya akan kirimkan link Jamboardnya. Silahkan.
Sudah muncul link Jamboardnya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita akan melakukan refleksi dari presentasi yang sudah kita lakukan dan pembelajaran kita di ruang kolaborasi pada sore hari ini. Oke, sudah masuk Pak Siswanto, Siti Zulaihah. Oke. Ya. Oke, saya tertarik nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jazari. Boleh diungkapkan, Pak? Silakan. Apa yang dituliskan? Baik, Bu Snul. Jadi setidaknya saya berusaha secara fisik untuk hadir di depan anak-anak sesuai dengan waktunya. Nah, itu bukti yang paling mudah untuk saya lakukan saat ini. Jadi saya berusaha untuk masuk kelas sesuai dengan waktunya. Begitu bel saya masuk, kemudian baru keluar setelah bel dilakukan. Begitu, Bu. Baik, jadi tepat waktu ya, masuk dan keluar kelas tepat waktu, kemudian hadir ya, menghadirkan diri nggak hanya fisik aja tetapi juga psikologis dan psikis begitu. Oke, terima kasih. Mungkin di slide kedua silahkan Bapak Ibu. Ya. Oke. Mengapa budaya positif itu penting bagi Anda? Silahkan dituliskan. Oke, saya tunggu Bapak Ibu untuk menuliskannya di link Jamboard yang sudah saya share ya. Mengapa budaya positif itu penting? Oke, ini sudah ada dari Pak Muhammad Jazari ya. Ada dari Pak Siswanto, memaksimalkan proses. Pak Muhammad Jazari untuk membangun ekosistem yang baik. Nah, saya ingin mendengar nih ucapan langsung dari Pak Siswanto, memaksimalkan proses ya. Saya tertarik. Gimana Pak Sis? Oke, terima kasih Bu Ros. Saya tadi menulis memaksimalkan proses karena dari hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan yang baik-baik, yang positif, kedisiplinan, tanggung jawab, itu akan membuat proses apapun yang kita lalui itu bisa optimal nanti keterlaksanaannya. Dan endingnya ketercapaian tujuan pasti juga akan optimal. Jadi gitu. Terima kasih Bu Ros. Oke, terima kasih Pak Sis. Nah, saya belum mendengar nih suara dari Pak Wiranto. Apa nih mengapa budaya positif itu penting bagi Pak Wiranto? Silahkan Pak Wiranto. Bisa open supaya bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak-anak sehingga mereka bisa dituntun dengan baik sesuai kodratnya, gitu Bu Gusnul. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa refleksi dari Bapak Ibu. Saya bisa menangkap banyak poin ya untuk membangun ekosistem yang baik, memaksimalkan proses dan lain sebagainya. Saya lanjutkan untuk ya. Oke, karena tadi kita sudah melakukan refleksi atas sesi ini, ya. Kemudian di sesi penutup ini saya akan memberikan sedikit penguatan Bapak Ibu, kemudian penjelasan kegiatan selanjutnya. Nah, penguatan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu CGP hebat semuanya adalah bahwa untuk disiplin kita perlu belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi dari diri kita sendiri agar mampu mencapai tujuan yang mulia dan menerapkan nilai-nilai keluhuran yang universal. Kemudian posisi guru memiliki 5 kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi kita harus bisa menarasikan dengan baik untuk penerapan budaya positif agar tepat dan sesuai dengan peserta didik kita. Itu penguatan dari saya.
Nah, ini Bapak Ibu untuk acara kita selanjutnya, yaitu Bapak Ibu jangan lupa untuk demonstrasi kontekstual, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat skenario lengkap melalui segitiga praktek segitiga restitusi. Kemudian setelah demonstrasi konseptual, Bapak Ibu bisa belajar di elaborasi pemahaman bersama instruktur. Kemudian nanti Bapak Ibu juga setelah elaborasi pemahaman, Bapak Ibu akan melaksanakan koneksi antar materi, di mana di sana ada penilaian dan ada due date-nya Bapak Ibu. Kemudian aksi nyata, ya Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengunggah aksi nyata berupa penerapan budaya disiplin positif. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa aktif dalam mengklik LMS. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ruang kolaborasi sore hari ini kita bermanfaat. Ya, mari kita tutup ruang kolaborasi kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tapi sebelumnya bentar, wait, kita akan foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, Bu, foto. Oke, silahkan pose terbaiknya ya. Oke, silahkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Ros. Ya, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Ya, izin keluar.